Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, jumpa lagi dengan aku Salsabila Aden dari Pendidikan Islam Anak Usia Dini dengan NIM 200-105-110056. Sebelum aku mulai videonya, jangan lupa klik like ya. Terima kasih. Stay tune. Kali ini aku akan membahas gangguan perkembangan bahasa verbal, reseptif atau ekspresif. Secara umum, seorang anak dianggap memiliki keterlambatan bicara jika perkembangan bicara anak secara signifikan di bawah normal untuk anak-anak pada usia yang sama. Seorang anak dengan keterlambatan bicara memiliki perkembangan bicara yang khas, yaitu kemampuan bicaranya berkembang sama dengan anak yang memiliki usia kronologis yang lebih muda. Kemampuan bicara anak tetap mengikuti pola atau urutan yang normal, tetapi terjadi lebih lambat dibandingkan anak seusianya. Next, gangguan perkembangan bahasa verbal. Ini gejalanya: 1. Mempunyai perkembangan bahasa reseptif yang baik atau normal dibanding dengan kemampuan rata-rata anak seusianya. 2. Mengalami gangguan pada gangguan bahasa. Secara umum produksi bahasanya lebih rendah daripada kemampuannya memahami bahasa, karena mengalami kesulitan menyampaikan pikiran dalam bentuk verbal. 3. Menemui kesulitan dalam komunikasi dialog yang lebih sulit daripada berbicara spontan. 4. Terganggunya kelancaran bicara, terutama yang menyangkut pencarian daftar kosakata dalam memori atau finding words, dan kesulitan menyatukan elemen dalam sebuah cerita. 5. Kesulitan membangun kalimat dan bentuk kata-kata. 6. Menyampaikan sesuatu dengan menunjuk-nunjuk, menarik-narik, atau dengan suara-suara. Gejala-gejala di atas adalah gejala yang dapat dilihat secara langsung dalam suatu pengamatan atau observasi. Hasil pemeriksaan lainnya menurut Thiel 2019 adalah sebagai berikut. Pada pemeriksaan dengan menggunakan tes IQ atau WISC akan menunjukkan inteligensi normal hingga tinggi, atau tes intelijensi menunjukkan performasi IQ normal atau lebih tinggi dari rata-rata anak seusianya, walaupun verbal IQ rendah. 2. Pada penelusuran tumbuh kembang bicara dan bahasa, dilaporkan tidak mengalami gangguan pada jadwal perkembangan fase pralingual atau praverbal. Anak mempunyai periode membentuk bunyi-bunyian tidak begitu banyak, sekalipun dapat dikatakan bahwa ia mempunyai periode babbling. 3. Pada pemeriksaan otot-otot di sekitar mulut, tidak mengalami gangguan motorik otot-otot yang mendukung bicara atau dispraksia. Ia juga mengucapkan bunyi-bunyi dengan baik. Next, faktor-faktor yang mempengaruhi. 1. Intelijensi. Semakin cerdas anak, semakin cepat keterampilan berbicara dikuasai sehingga semakin cepat dapat berbicara. 2. Jenis disiplin. Anak yang dibesarkan dengan disiplin yang cenderung lemah lebih banyak berbicara daripada anak-anak yang orang tuanya bersikap keras dan berpandangan bahwa anak-anak harus dilihat tetapi tidak didengar. 3. Posisi urutan kelahiran. Anak sulung didorong untuk lebih banyak bicara daripada adiknya, dan orang tua lebih mempunyai banyak waktu untuk berbicara dengan adiknya.
Next, ada 3 pendekatan sederhana yang dapat diterapkan oleh orang tua maupun pendidik dalam menangani anak usia dini yang mengalami gangguan bahasa, antara lain sebagai berikut. 1. Pendekatan teks analisis. Pendekatan teks analisis merupakan suatu pendekatan yang dapat digunakan untuk menangani gangguan bahasa ekspresif. Tujuannya adalah untuk meningkatkan bahasa anak dengan cara menganalisis arti kata atau semantik, struktur bahasa atau sintaksis dan morfologi, dan fungsi bahasa atau pragmatik secara bertahap dan dalam tugas yang diuraikan secara rinci. Misalnya minum, untuk menjelaskan makna minum, orang tua maupun pendidik memperlihatkan aktivitas minum tersebut kepada anak, baik secara konkret maupun melalui media seperti gambar kegiatan seseorang yang sedang minum. Memperlihatkan proses kegiatan minum, memperlihatkan perbandingan kegiatan minum dengan kegiatan lain seperti kegiatan membaca. 2. Pendekatan perilaku. Pendekatan perilaku digunakan dengan melakukan perubahan perilaku berbahasa dan berkomunikasi yang diperlihatkan anak atau behavior modification. Pendekatan perilaku dilakukan dengan memperhatikan interaksi interpersonal anak yang mengalami gangguan bahasa ekspresif dengan teman sebayanya maupun orang yang berada di sekelilingnya, dengan mendengarkan ungkapan-ungkapan verbal yang dimunculkan anak. Misalnya, dari hasil observasi ditemukan ketidaksesuaian anak saat mengucapkan kata mimi dengan konteks yang sebenarnya adalah minum, atau mengucapkan kalimat ada rumah kecil dengan konteks yang mana sebenarnya rumah kecil itu adalah gubuk. 3. Pendekatan minat. Setiap anak usia dini sudah tentu memiliki minat pada bidang-bidang tertentu. Misalnya, minat pada bidang seni tari, alam, gerak, dan olah tubuh, serta yang lainnya. Orang tua atau pendidik harus memanfaatkan minat tersebut untuk merangsang kemampuan bicaranya. Misalnya, pada anak usia dini yang memiliki minat di bidang seni lukis, orang tua atau pendidik dapat meminta kepada anak untuk menggambarkan suatu benda yang disukannya dengan melakukan tanya jawab terkait hal atau benda tersebut yang dilakukan dengan cara terus-menerus. Terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.